Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Benelli. Hari ini kita akan belajar tema 2 persatuan dalam perbedaan untuk muatan PPKN dan SPDP. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar makna dari persatuan dalam perbedaan dan pola lantai dalam tarian. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sana banyak terdapat perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan jenis kulit, namun mereka tetap bersatu. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga kekayaan bangsa ini, kita perlu hidup rukun. Hidup rukun dibangun dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Manfaat yang kita peroleh jika menerapkan nilai-nilai persatuan di sekolah. Yang pertama, dapat saling membantu jika tidak mengerti pelajaran. 2. Suasana belajar di sekolah menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan akan semakin erat dan membangun kekompakan dalam kelompok ataupun kelas. Pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat kita perlu sikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan yang memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Manfaat yang kita peroleh jika menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. 1. Kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Lebih banyak pendapat yang bisa disampaikan ketika kita sedang bermusyawarah. Coba perhatikan teks berikut ini merupakan contoh perbedaan yang dapat menguatkan dalam kehidupan masyarakat. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap hari Minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia sekedar membersihkan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka diajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, dari bacaan tersebut, tulislah kesimpulanmu tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Hidup rukun dalam perbedaan. Apa perbedaan yang ada dalam bacaan?
Terus tuliskan bagaimana cara menyikapinya dan apa manfaat hidup rukun tersebut. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni lokal, budaya lokal, salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian yang terdapat di Indonesia yang menyerukan persatuan. Salah satunya tari lego-lego dari NTT Alor. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar dalam pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Perhatikan jenis pola lantai berikut. 1. Pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contoh pola lantai vertikal atau lurus adalah tari Yaspon Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua, pola lantai diagonal. Pola lantai berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh dari pola lantai diagonal ini adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya tari Mabadang, Toraja Sulawesi Selatan, tari Randai dari Sumatera Barat. Pola lantai tari tunggal berpasangan dan berkelompok. Pola lantai tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, atau diagonal. Yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Pola lantai berpasangan dapat membentuk pola lantai horizontal, vertikal, atau diagonal. Yang ketiga, tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai dari tari berkelompok dapat berupa pola melingkar, angka 8, atau melengkung. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita hidup berdamai, bersatu untuk membangun Indonesia. Terima kasih.